Materi kali ini kita akan membahas peran komunikator dalam komunikasi persuasif. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang peran komunikator dalam komunikasi persuasif, ada baiknya kita menengok lagi model komunikasi oleh Laswell, yaitu Who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Saya yakin kalian semua sudah sangat mafhum, sudah sangat paham dengan model komunikasi Laswell ini ya. Nah, komunikator dalam komunikasi persuasif di sini nanti akan berperan dalam posisi who ya. Jadi who dalam model komunikasi Laswell ini nanti akan menjadi komunikator, dan dalam komunikasi persuasif, komunikator di sini kita sebut dengan persuader. Fungsi persuader dalam komunikasi persuasif nanti itu seperti digambarkan dalam ilustrasi ini, bahwa ada dua posisi atau dua tempat ya, seperti gambar ini. Saya yakin kalian tahu ya, ini ilustrasi apa? Ini seperti Indonesian Idol atau X Factor gitu ya, dimana di sini adalah panggung untuk kontestan dan di sini adalah meja untuk juri. Nah, persuader itu ada di mana? Persuader itu letaknya ada di sini. Jadi dalam ibarat sebuah festival atau lomba, persuader itu adalah sebagai kontestan, sementara persuadee atau orang yang dikasih persuasif itu nanti yang akan menjadi jurinya gitu. Nah, disinilah letak persuader. Dia seolah-olah seperti kontestan yang sedang menampilkan kebolehannya atau kemahirannya di depan para juri. Sehingga karena analogi kontestan dan juri tadi, seorang persuader itu memiliki dua fungsi yang sangat berat ya, dua fungsi sekaligus, yaitu menyampaikan pesan dan mengubah sikap komunikan. Jadi menyampaikan pesan, dia seperti kontestan tadi, dia menampilkan kebolehannya sekaligus dia berusaha sedemikian rupa membuat juri menilai mereka bagus gitu ya. Jadi menyampaikan pesan dan mengubah sikap komunikan. Jadi komunikan nanti yang akan berperan sebagai juri dalam analogi kontestan tadi. Karena persuader itu tugasnya berat tadi ya, double, jadi menyampaikan dan mengubah sikap itu adalah seperti dua mata uang, dua sisi mata uang, tidak bisa terpisahkan, sehingga seorang persuader itu wajib memiliki sikap dan perilaku sendiri yang positif ya. Ada 5 sikap penting seorang persuader yang harus dimiliki, yaitu reseptif, selektif, digestif, asimilatif, dan transmitif. Reseptif di sini maksudnya adalah bahwa seorang persuader itu harus mau menerima semua masukan atau gagasan dari orang lain, baik itu teman kerjanya, atasan apalagi ya, bahkan bawahan juga dia harus terbuka dalam menerima masukan. Kemudian selektif di sini maksudnya adalah persuader itu harus mampu melakukan penyaringan atau filter terhadap semua informasi, dan dia bisa memilih informasi mana yang pas untuk dia gunakan atau terapkan dalam persuasinya. Kemudian digestif di sini maksudnya adalah ketika menerima informasi itu, seorang persuader itu harus mampu mencerna ya. Jadi tidak asal terima, tapi harus mampu karena tadi sudah bisa menyaring, berarti harus bisa mencerna gagasan yang datang ya, atau informasi atau masukan yang datang pada dia. Kemudian asimilatif di sini seorang persuader harus bisa mengolah, karena tadi sudah bisa mencerna, sehingga dia harus bisa mengolah itu dan dia munculkan dalam berbagai langkah untuk persuasinya ya, untuk desain persuasinya. Kemudian transmitif ini maksudnya seorang persuader itu harus dapat memilih bahasa yang fungsional serta mampu menyusun kata-kata atau verbalitas, non-verbalitas yang dia akan terapkan secara logis. Secara rinci, sikap penting persuader tadi kita bisa uraikan bahwa seorang persuader harus memiliki kesiapan atau readiness
ya, dia harus seksama mempersiapkan materi dan mental dia, ya, dan kemudian diwujudkan dalam gaya komunikasi yang meyakinkan, ya, dengan intonasi, mimik, gerak tubuh, gerak tangan, dan lain-lainnya, dan kata-kata yang dia pilih juga. Kemudian dia harus memiliki persistence atau kesungguhan, sehingga kesungguhan ini nanti akan menimbulkan keyakinan, ya. Jadi persuader nanti harus mampu menyampaikan pesan itu dengan atau persuasinya itu dengan sungguh-sungguh, ya, ya, walaupun dengan berbagai gaya yang nanti kita akan bahas di nonverbal, ya. Kemudian seorang persuader itu juga harus tulus, harus memiliki sincerity atau ketulusan dalam menyampaikan pesannya, karena ketulusan ini bisa dirasakan, ya, dan dirasakan oleh persuadi atau komunikan, sehingga ketulusan ini sendiri itu bisa membantu persuader untuk meningkatkan etos, ya, dalam persuasinya melalui empati. Jadi masih ingat, ya, video Aristoteles yang saya sampaikan di OL awal di pekan kedua atau ketiga tentang etos, ya. Kemudian seorang persuader juga harus confident, harus memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, ya, sehingga bisa mempengaruhi persuadi nantinya, ya. Tapi tidak boleh over pede, ya, atau sombong atau takabur atau sok pinter. Itu adalah hal yang atau sikap yang harus dihindari oleh seorang persuader. Jadi percaya diri atau confident di sini itu adalah bagian dari etos yang harus dimiliki oleh seorang persuader dalam mempengaruhi komunikannya. Kemudian seorang persuader harus bersikap tenang, harus memiliki ketenangan, ya, dalam menyampaikan pesannya, gitu. Jadi kondisi ini nanti atau ketenangan ini nanti yang akan membawa persuader dalam menguasai persoalan atau tema atau topik yang sedang dia sampaikan, gitu. Kemudian seorang persuader itu juga harus ramah, harus memiliki friendship atau keramahan sehingga memunculkan simpati, kemudian nanti akan mendapatkan respon yang bagus dari komunikan. Kemudian terakhir yang harus dimiliki oleh seorang persuader adalah kesederhanaan atau moderation. Jadi bukan berarti ini tidak confident, tetapi ini yang tadi saya bilang bukan overconfident. Jadi kesederhanaan di sini itu adalah seorang persuader itu mampu menampilkan atau menyampaikan pesan-pesannya, ya, secara sederhana, ya, baik sederhana di sini mungkin gaya bicaranya tidak berlebihan, penampilan tidak berlebihan, ya. Kemudian bahasanya juga bahasa yang lugas, ya, bahasa yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jalanan. Jadi moderate, ya. Moderate itu maksudnya tengah-tengah, ya, sehingga dia bisa dipahami, dia bisa mendapatkan simpati atau mendapatkan pemahaman yang bagus dari komunikannya.